warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita mungkin sudah mendengar ataupun bahkan kita mengetahui apa itu taat. Akan tetapi, apakah kita semua mengetahui apakah makna sebenarnya yang dikandung oleh taat ini? Para pakar bahasa, para ahli lughat, mereka mengatakan arti bahasa kata taat itu adalah tunduk atau patuh. Sedangkan dari segi istilah, mereka mengatakan bahwa taat itu memiliki arti mendengarkan, patuh, dan tunduk atas segala sesuatu perintah yang diperintahkan dan melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati, dengan lapang dada, dan tepat pada waktunya. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa apabila ada seseorang yang melaksanakan ketaatan akan tetapi tidak pada waktunya, maka itu bukanlah yang dinamakan ketaatan. Dan begitu pula apabila ada seseorang yang melaksanakan ketaatan akan tetapi di dalam lubuk hatinya terdapat kejengkelan, terdapat ketidakenakan, terdapat ketidakikhlasan, maka itu pun sama, tidak bisa dinamakan dengan taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan para ulil amri, yakni orang yang diberikan wewenang oleh Rasulullah SAW. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, jika Anda ingin dipatuhi, maka perintahkanlah sesuatu yang ada dalam kemampuan orang yang Anda perintah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani melainkan dalam batas kemampuannya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan memerintahkan segala sesuatu yang mana kita sebagai hambanya tidak akan mampu untuk melaksanakan perintah tersebut. Dan juga yang merupakan bagian dari perintah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melarang kita untuk menjauhi segala sesuatu yang mana kita sebagai hambanya akan kesulitan untuk menjauhi larangan tersebut. Karena segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kewajiban atas kita, sehingga apabila kita melalaikannya, meninggalkannya, maka itu merupakan dosa buat kita. Dan begitu pula apabila kita melakukan salah satu dari suatu hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun akan membuat kita menjadi orang yang berdosa. Setelah kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun diperintahkan untuk mentaati Rasulnya. Karena jika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita melalaikan perintah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita menerapkan sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan, ketaatan-ketaatan yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi lebih sempurna dengan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan begitu pula apabila kita bisa menerapkan sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kehidupan sehari-hari kita, maka kehidupan kita akan berubah menjadi kehidupan yang lebih tenteram, lebih bahagia, dan akan berubah menjadi kehidupan yang lebih indah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kita pun diperintahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada ulil amri di antara kita, yakni orang yang diberikan wewenang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa man 'asani faqad 'asallah." Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun melanjutkan, "Wa man ata'a amiri faqad ata'ani." Barang siapa yang taat kepada amirku, orang yang diperintahkan olehku, faqad ata'ani, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Wa man 'asa amiri faqad 'asani. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada orang yang diperintahkan olehku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Rasulullah SAW di sini menekankan bahwa pentingnya ketaatan kita kepada orang yang berwenang di antara kita. Beliau pun bersabda dalam hadis yang lain yang berbunyi, "As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi." Mendengarkan dan taat itu diwajibkan atas setiap orang muslim, fima ahabba wa kariha, baik dalam hal yang dia sukai ataupun dalam hal yang ia benci. Malam yu'mar bima'siyatin, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Apabila kita semua diperintahkan oleh orang yang berwenang di antara kita untuk melaksanakan kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ata, maka tidak ada hak untuk kita semua untuk mendengarkan ataupun untuk taat atas perintah tersebut. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya dan kepada ulil amrinya, Qadhi Iyas mengatakan dalam kitabnya yang bernama Asy-Syifa yang berbunyi, "I'lam anna man ahabba syai'an atharahu wa athara muwafaqatahu." Ketahuilah bahwa sesungguhnya seseorang yang mencintai sesuatu akan selalu mencoba untuk mengikutinya, akan selalu mencoba untuk sesuai dengannya. Wa illa lam yakun shadiqan fi hubbihi. Apabila tidak seperti itu, maka dia tidak benar pada kecintaannya. Wa kana mudda'iyan, dia hanya mengaku-ngaku saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengakhiri kajian singkat ini dengan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ketaatan yang selama ini kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya adalah merupakan ketaatan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi? Yang kedua, apakah dengan ketaatan ini kita pantas untuk berharap akan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan apakah dengan ketaatan ini kita pantas untuk mengharap syurganya Allah Subhanahu wa taala? Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.